Astaghfirni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqna amalan sholihan wa wafiqna amalan sholihan wa wahabna rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali anta ta'lam kaifa hali qad kafani ilmu rabbi fi su'ali wa ikhtiyari. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Muqsid, kemudian sahabat saya yang sudah sangat lama berteman, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la, Kiai Haji Muhammad Salahuddin Waris yang mulia, kemudian Kiai Halimi Isau, Kiai Haji Nakib Hasan, Kiai Faizi, Kiai Haji Abadi Isom, Kiai Haji Muhsin Amir, Kiai Haji Abdul Basit, dan Kiai Haji Muhammad Ainul Yaqin. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar, terutama pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah yang merupakan salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar. Beruntung adik-adik ini, para santriwan santriwati, mendapat tempat untuk belajar di sini. Insya Allah nanti semuanya sukses berhasil di dalam hidup. Adik-adik sekalian, saya dulu sama dengan adik sekalian belajar di pondok pesantren. Tadi saya lewat di sebuah kompleks di sini, ada bangunan yang dari kayu. Itu
adalah Kompleks Rayon Kiai Haji Ahmad Basir. Mengapa harus saya ceritakan itu? Karena dulu di tahun 68 saya itu menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Mardiyah di Waru Pamekasan. Pondok pesantren kecil, tidak sebesar Anokoya, kecil, tetapi model bangunannya masih seperti yang di Rayon Haji Ahmad Basir. Dibangun dari kayu, luasnya satu kamar kira-kira 3 kali 4 meter atau 4 kali 5 meter. Satu kamar, tapi isi kamarnya 20 orang. Jadi waktu itu kalau santri itu hanya meletakkan koper, tas baju di situ, nanti tidurnya di emper masjid sambil ngaji setiap hari. Pagi sekolah SD negeri, sore ke madrasah diniyah, ibtidaiyah, waktu itu malamnya belajar kitab. Terus begitu setiap hari pada waktu itu ketika saya masih kecil. Jadi adik sekalian, saya ingin katakan bahwa lulusan pondok pesantren itu bisa juga sukses kalau semuanya berusaha secara sungguh-sungguh. Coba saudara bayangkan, adik-adik bayangkan, saya itu dulu, adik-adik, sekolah. Kenapa saya masuk pesantren? Karena di Madura itu orang kalau tidak mendalami agama dianggap kurang bermutu lah, kurang bagus lah pada waktu itu. Kemudian apa? Kenapa saya kemudian sesudah lulus SD masuk pendidikan guru agama? Karena saya ingin menjadi guru agama. Waktu itu ada namanya PGA yang lulusannya itu sesudah lulus langsung diangkat menjadi pegawai negeri, menjadi guru-guru agama di berbagai sekolah di SD. Nah, jadi waktu itu kalau jadi menteri, jadi guru agama enak. Kenapa jadi guru agama enak? Kalau malam memimpin tahlilan itu mendapat berkat. Mendapat berkat. Jadi dapat gaji dari pemerintah, dapat berkat kalau sedang memimpin tahlilan. Dapat amplop kecil. Wah, hebat tuh pekerjaan sebagai guru agama waktu itu. Tapi kemudian saya sekolah ke Jogja, saya tidak cukup jadi menteri agama, saya ingin menjadi hakim. Maka saya masuk ke pendidikan hakim Islam negeri di Yogyakarta. Sesudah lulus dari PHIN, saya tidak cukup merasa kok saya hanya menjadi hakim agama di tingkat panitra. Maka saya masuk ke Fakultas Hukum UII Yogyakarta untuk belajar ilmu hukum karena ingin menjadi hakim beneran. Kemudian pada saat yang sama saya merangkap di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Arab. Sesudah itu saya ke S2, S3 dan semuanya yang saya cita-citakan itu tercapai. Saya ingin jadi guru agama dulu waktu kecil. Ya, saya guru agama juga. Kenapa? Saya sering ceramah di televisi, di masjid, khutbah di mana-mana, itu kan guru agama. Saya ingin menjadi hakim, saya juga udah jadi hakim. Ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau guru agama saya juga sudah menjadi guru besar, jadi profesor, coba, kecapek juga. Apa kuncinya itu? Kuncinya pertama kerja keras ya, rajin, tekun, belajar meskipun orang pesantren itu bisa. Coba tadi disebutkan oleh Pak Ainul Yakin itu. Saya Menteri Polhukam pertama yang dari orang sipil. Yang sebelum itu mesti jenderal bintang 4.
Saya bintang 9 karena saya NU. Di sini yang ikut saya ini ada bintang 2, ada bintang 1 banyak. Yang bintang 3 nggak ada yang ikut. Tapi di kantor saya memimpin sebuah kementerian yang isinya jenderal-jenderal, baik jenderal polisi maupun jenderal TNI, bintang 4. Bisa, ternyata. Karena apa? Karena kita rajin belajar. Nah, mengapa kita bisa rajin belajar juga? Ada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yaitu kita mempunyai negara yang merdeka, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba, kalau kita tidak hidup di negara merdeka, hampir tidak mungkin kok orang pesantren mau jadi profesor seperti Profesor A'la misalnya. Itu karena Indonesia merdeka. Putranya Profesor A'la itu 4 orang lulusan Universitas Gadjah Mada. Belajar di pesantren ini. Bisa. Kenapa? Karena Indonesia merdeka. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau ingin meraih cita-cita di negara ini, ya syukurilah kemerdekaan negara ini, kemudian jagalah Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tercabik-cabik, jangan sampai terpecah-pecah. Negara ini didirikan sebagai negara demokrasi. Artinya apa? Demokrasi itu ya negara ini dikelola oleh rakyat bersama-sama dengan kita semuanya, lalu menentukan arah kebijakan negara. Siapa yang menentukan arah kebijakan negara? Ya pemerintah. Siapa itu pemerintah? Yang dipilih oleh rakyat. Maka kita setiap 5 tahun mengadakan pemilu untuk membentuk pemerintah baru. Nah, oleh sebab itu pemilu setiap 5 tahun itu jangan dianggap sebagai ajang untuk berkelahi. Itu adalah ajang untuk mencari pemimpin, mencari wakil rakyat, mencari kepala daerah, mencari gubernur, bupati, mencari presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Itu dipilih melalui pemilu, dan karena itu tujuannya mencari pemimpin kita, mencari wakil-wakil kita, maka pemilu itu harus dilaksanakan secara damai. Jangan sampai hanya karena pemilu Anda, adik-adik, lalu bertengkar satu sama lain. Yang satu milih partai ini, satu milih partai itu, satu milih calon ini, satu calon. Tidak usah bertengkar. Oh, saya kirim. Pilihlah nanti bagi yang sudah berhak memilih nih, yang sudah 17 tahun ke atas ini. Pilihlah sesuai dengan keyakinan bahwa orang yang dipilih itu bisa dititipi aspirasi. Nah, saudara sekalian, karena Indonesia merdeka, maka sekarang umat Islam di Indonesia itu sudah sangat maju. Coba sekarang, dulu adik-adik belum lahir di tahun 80-an dan sebelumnya, 80-an, 70-an, 60-an. Itu jarang sekali tokoh Islam itu bisa ikut memimpin negara kecuali menang di dalam pemilihan anggota DPR. Bisanya hanya di DPR karena menang pemilu dan tempatnya di satu kota fraksi, namanya fraksi Islam. Nah, sekarang ini anak pesantren sudah bisa menjadi dokter, insinyur, sarjana hukum, jadi menteri, jadi dirjen, jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi presiden, jadi wakil presiden, udah pernah. Ya, yang jadi presiden dulu yang dari pesantren siapa? Gus Dur. Yang wakil presiden Ma'ruf Amin. Sudah pernah semua. Yang menteri banyak. Bang Duke bilang habis ini. Karena apa? Karena Indonesia merdeka. Oleh sebab itu jagalah kemerdekaan ini agar adik-adik yang kader-kader umat Islam ini nanti bisa ikut memimpin negara ini. Bisa jadi menteri. Nanti kira-kira tahun 2034 ada pemilu.
dalam feeling saya, sekurang-kurangnya ada satu orang yang ada di tempat ini yang besok tahun 2034 menjadi menteri. Ya kan? Bisa. Itu jadi menteri besok tahun 2034. Pemilu yang akan datang, yang 2 kali lagi pemilu, umurnya udah sampai kira-kira yang ada di ruangan ini. Gitu. Ya sekurang-kurangnya menjadi dosen, menjadi dirjen, menjadi pejabat-pejabat penting. Kalau di pemerintahan, kalau di tengah-tengah masyarakat banyak yang bisa dikerjakan karena Indonesia ini merdeka. Adik-adik sekalian, oleh sebab itu mari kita sambut pemilu ini dengan damai. Jangan bikin masalah, misalnya bikin fitnah, bikin hoax dan sebagainya. Jadi karena pondok pesantren ini adalah tradisinya, tradisi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu suka apa? Kedamaian. Oleh sebab itu bangun negara ini dengan damai, tidak usah rebutan. Negara ini kaya raya, saudara tidak usah rebutan nanti kebagian semua asal semuanya berlaku jujur. Sekarang ini masih banyak orang miskin, banyak yang tidak kebagian rakyat kita dari kekayaan negara kita ini. Karena di negeri ini banyak koruptornya. Banyak orang masih menderita di negeri ini karena penegakan hukumnya lemah. Oleh sebab itu adik semua nih harus menjadi kader untuk menyelamatkan Indonesia ke masa depan. Dengan cara apa? Kalau Islam itu namanya Islam wasatiyah, Islam yang adil, Islam yang ada di tengah. Ya, tidak suka mendiskriminasikan atau membenci orang lain. Islam itu menganggap semua warga negara itu kosmopolit sama. Sukunya beda, agamanya beda, rasnya beda, sudah bersatu sesama manusia untuk membangun negara ini. Nah, itu Islam wasatiyah yang dihayati dari cara-cara ke-NU-an. Terus sekalian, saya ini bercerita gini, dari mana Pak Mahfud menghayati NU? Ya saya dulu di pesantren, belajar di madrasah. Lalu saya dapat istri juga orang NU nih, ada di sini, namanya Bu Mahfud. Berdiri sebentar. Wah. Tahu enggak? Saya beritahu. Jadi dulu ketika saya ingin mendapat istri saya ini, mertua saya itu dua-duanya orang NU yang agak fanatik, agak kolot gitu. Sehingga ketika saya ingin dapat istri saya itu pertama ditekan, kalau benar mau mendapat anak saya, jangan suka berjalan berdua pergi kemana-mana sebelum menikah. Itu satu. Lalu yang kedua syaratnya, apakah saya ini orang NU apa bukan? Ini karena kan orang NU nih. Lalu saya diuji oleh mertua saya itu, diuji. Nasib mertua saya itu yang satu lulusan pondok pesantren rakyat, yang ibu mertua tuh namanya Haji Sofia. Yang satu Haji Sa'rone itu kuliah belajar di Gontor, pondok modern Gontor. Nah gini, ketika saya mau melamar itu, saya diajak oleh ibu mertua saya ke bekas gurunya, ke kiainya yang di Karangpea, namanya Kiai Mufid, yang punya pondok pesantren Pandanaran di Jogja. Lalu di situ saya diberitahu oleh mertua saya itu, diberitahu dalam bahasa Arab kepada Kiai Mufid itu, pakai bahasa Arab. Mertua saya bahasa Arabnya bagus karena dia belajar di Gontor dulu. Jadi dia cerita, ini nih ada anak laki-laki mau ngelamar istri saya, ini cocok enggak ini? Pakai bahasa Arab kepada Kiai Mufid. Cocok enggak nih kalau jadi mantu saya? Nah, mertua saya maupun Kiai Mufid enggak tahu bahwa saya bisa bahasa Arab. Jadi saya tahu yang mereka bicarakan itu berdua. Saya kan kuliah
kuliahnya di sastra Arab UGM, jadi yang bicara-bicara sederhana itu ngerti. Wah, lalu saya disuruh berdua sama Kiai Mufid. Sesudah itu Kiai Mufid tuh bilang, wah ini bagus nih anak Madura nih, pasti NU sudah. Saya sudah bicara NU katanya. Lolos satu dari Kiai Mufid lolos. Tapi yang mertua saya ini punya guru lain. Punya guru lain di pesantren, pondok pesantren Benda di Jawa Tengah yang dulu dipimpin oleh Kiai Mughni Masruri, yang ketua Suriah NU Jawa Tengah, sekarang sudah almarhum. Saya dibawa ke sana sama mertua saya. Ini ayah saya sebaya kira-kira dengan Kiai Mughni ini, sebaya, tapi sama-sama nyantri di sana. Ditanya, ini sama, pertanyaan ini mau ngelamar anak saya ini, bisa diterima enggak? Coba dites agamanya. Ngomong saya berdua lagi, wah ini kan. Lalu udah dilulus, segera mantu katanya. Nah sejak itu saya mempunyai istri ini. Lulus di dalam ujian ke-NU-an. Tidak pakai sertifikat. Tidak latihan masuk parit, masuk apa gitu, enggak. Memang hasilnya sudah itu. Nah saudara sekalian, saya tidak banyak berpesan karena hari ini saya ada acara lain. Sebetulnya nanti malam ada acara di GOR untuk tabligh akbar ya. Saya ingin menyampaikan, mari kita laksanakan pemilu ini dengan damai. Anda semua ini adalah kader-kader bangsa yang nanti akan ikut memimpin negara ini ya, ikut memimpin negara ini. Dan salah satu ini, itu ada tulisan itu, pemilu damai dan solidaritas Palestina. Saudara, Indonesia ini, kalau saudara mau menjaga Indonesia sungguh-sungguh, juga nanti saudara harus ikut solider terhadap penderitaan bangsa Palestina. Karena di Indonesia itu ada tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan perdamaian dunia. Itu tujuan negara. Oleh sebab itu, kalau seperti Palestina terjadi yang sekarang ini, di mana Gaza dihantam habis-habisan dengan korban sudah lebih dari 12.000 orang, itu adalah kejahatan kemanusiaan. Oleh sebab itu, Indonesia ikut mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Mengutuk, dan kita akan terus menggalang dukungan agar Palestina ini merdeka dan ikut konsep Dasar-Sila Bandung. Konsep Dasar-Sila Bandung tahun 1955 yang salah satu isinya itu diterjemahkan oleh Indonesia. Indonesia tidak akan pernah mengakui Israel, tidak akan pernah mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Itu saja sikap kita. Mari kita tutup dengan sholawat burdah. Maulaya sholli wa sallim.